Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-hadi ila siratil mustaqim. Al-qail wa dzakara fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibillahi sayyidil makhluqin sayyidina Muhammad imamil hadi al-muhtadin. Al-qail utlubul ilma walau bisin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat rahimakumullah, malam ini saya akan melanjutkan bab birrul walidain, yang dimana berbakti kepada kedua orang tua, dengan kitab yang sama, An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa qala alaihi salatu wassalam, birru aba'ukum tabirrakum abna'ukum wa ifu an-nisa'in nas ta'ifa nisa'ukum. Artinya, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian, dan peliharalah diri kalian dari istri orang lain, niscaya istri akan memelihara dirinya. Sahabat rahimakumullah, sangat jelas dalam hadis yang telah saya jelaskan bahwa berbakti kepada orang tua lebih baik. Karena jika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita. Wa qala sallallahu wa alaihi wasallam li rajulin ista'dzanahu fil jihad. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasannya Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang meminta izin dari beliau SAW untuk berjihad berperang di jalan Allah. Ahayyun walidaka? Rasul SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, maka ia menjawab, iya. Qala fafihima fajahid. Lalu beliau SAW bersabda, maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu, karena hal itu lebih baik bagi dirimu. Sahabat rahimakumullah, sangat jelas dalam riwayat hadis yang telah saya jelaskan bahwa di sini tertera Rasul SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang ingin berjihad di jalan Allah. Dan beliau bertanya kepada seorang laki-laki itu, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dia menjawab, maka seorang laki-laki itu menjawab, iya, orang tuaku masih hidup. Rasul SAW bersabda kembali, berjihadlah kepada mereka, karena itu perkara yang lebih baik. Maka sangat jelas di sini, jihad tidak hanya di medan perang. Akan tetapi dengan berbakti kepada kedua orang tua sama pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Wa sa'alahu alaihi salatu wassalam rajulun faqala ma haqqul walidaini ala walidihima. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah hak kedua orang tua atas anaknya? Faqala huma jannatuka wa naruka. Maka Rasul SAW menjawab, keduanya adalah surga dan nerakamu. Sahabat rahimakumullah, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, apa hak kedua orang tua atas anaknya? Rasul SAW menjawab, keduanya adalah surga dan nerakamu. Jelas di sini tertera bahwa berbakti kepada orang tua adalah surga dan neraka bagi kita. Apabila kita berbakti, surga bagi kita. Apabila kita durhaka kepada mereka, neraka bagi kita. Qala alaihi salatu wassalam, man sarrahu ayyamudda lahu fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizkihi falyabirru walidayhi wal yasil rahimahu. Bersabda Rasul SAW yang artinya, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya ditambahkan, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali kekerabatan. Sahabat, dalam hadis berikut jelas bahwa barang siapa yang ingin
umurnya dipanjangkan dan rezekinya ditambahkan adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Thalathatu harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah." Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 orang yang Allah haramkan surga atas mereka: mudminul khamri wal aquli walidayhi wad duyuthul ladhi yukirru al khubsa fi ahlihi. Yaitu orang yang selalu meminum minuman keras, durhaka kepada orang tua, dan orang yang jahat keburukan pada keluarganya. Sahabat rahimakumullah, tertera dalam hadis Nabi SAW bahwa terdapat 3 orang yang Allah mengharamkan atasnya surga. Salah satunya yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Wa iyadu billah. Wa warada anna birral walidain afdalun minal haji wal umrah wal jihad fi sabilillah. Dalam hadis lainnya Rasul SAW bersabda bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada haji, umrah, dan jihad di jalan Allah. Wa annal aq liwalidayhi la yandurullah ilaihi yaumal qiyamah. Durhaka kepada kedua orang tua kelak di hari kiamat Allah tidak akan memandangnya. Wa annahu la yarah raihatul jannah. Dan sesungguhnya ia tidak akan mencium bau surga. Kembali dijelaskan dalam hadis Rasul SAW bahwa berbakti kepada kedua orang tua amalan yang lebih baik daripada haji, umrah, dan jihad di jalan Allah. Dan apabila berdurhaka kepada kedua orang tua, maka Allah tidak akan memandangnya di hari kiamat dan dia juga tidak akan mencium bau surga. Wa iyadu billah. Wabil jumlah fahaqqal walidain a'zamul hukuk ba'da haqqillah wa haqqi rasulihi. Jadi hak kedua orang tua adalah hak terbesar setelah hak Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fa'alaika bibirrihima wa bil ihsan ilaihima wa bi ta'atihima wa hafadha al janah lahuma. Hendaknya engkau berbakti, berbuat baik, mentaati, merendah hati, dan lebih mendahulukan kedua orang tua dalam pemberian hadiah dan kebaikan daripada dirimu. Wa ala nafsika wa ala ahlika wa auladika. Lebih mendahulukan kedua orang tua dalam pemberian hadiah dan kebaikan daripada dirimu, keluargamu, dan anak-anakmu. Min ghairi minna alaihima wala istithqali lahuma wa udda hajatihima ilaika wa raghabtahuma fi barrika wa khidmatika iyyahuma min a'zami ma minnallahi bihi alaika wa wafaqa lahu. Anggaplah kebutuhan mereka kepadamu dan keinginan mereka untuk mendapat kebaikanmu dan pelayananmu sebagai suatu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadamu. Sahabat rahimakumullah, dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di sini dijelaskan bahwa berbakti kepada orang tua lebih baik dan mendahului pemberian hadiah kepada kedua orang tua lebih baik daripada untuk dirimu, keluargamu, dan anak-anakmu. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua karena sesungguhnya ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit di malam ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.